Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wadahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur. Dialah Allah As-Sari yang berhak membuat aturan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan atas karunia dan nikmatnya lah kita semua bisa berhadir di rumah yang dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka melaksanakan halal bihalal di bulan Syawal. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat dari Allah tersebut, dengan bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah yang hadir di sini tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah sekalian, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya momen Syawal ini kita laksanakan terkait dengan, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya di ayat itu Allah mengatakan puasa itu bertujuan bagaimana agar menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama 1 bulan penuh, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tujuan daripada ibadah itu semuanya hanya satu, yaitu bagaimana agar kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ikhwan dan akhwat, agar menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itulah tujuan daripada amal ibadah itu. Ya. Jadi segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, mulai daripada puasanya, kemudian juga sholat sunnahnya, baik sholat sunnah duhanya, ya, tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudunya, sholat tarawehnya, sholat witirnya, ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, ya, semuanya semua hanya bertujuan satu, yaitu bagaimana menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya zakat, infak, sedekah kita, wakaf kita, semuanya. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, bukan hanya di dalam Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan. Semua amal ibadah yang kita lakukan, semuanya, baik hajinya, umrohnya, semua apapun itu, seluruh yang diperintahkan Allah cuma bertujuan satu, bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, saya ingin bertanya, penting gak takwa bagi kita? Penting gak Ibu? Penting gak takwa? Penting sekali. Kenapa penting Ustadz? Karena memang takwalah
satu-satunya yang akan menjamin kita bisa untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya takwa. Maka kalau kita ditanya umat Islam ini, apa yang paling penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Apakah harta? Apakah pangkat? Apakah jabatan? Ketampanan? Kecantikan? Tidak. Yang paling penting di dalam hidup kita itulah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takwa merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, pingin gak masuk surga? Ibu pingin masuk surga? Betul. Yakin? Kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peganglah takwa itu. Jangan dilepas Bapak Ibu. Pertahankan takwamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah mengorbankan takwa kita demi meraih dunia. Jangan pernah mengorbankan takwa kita demi meraih jabatan. Jangan pernah mengorbankan takwa kita demi hanya meraih dunia yang bersifat sementara. Maka kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, peganglah takwa itu, jangan dilepas. Jangan dilepas. Kalau orang kampung kami mengatakan, di kampung kami mereka mengatakan at all cost by all means, dengan segala resiko, dengan taruhan apapun. Ikhwan wa akhwat ini harus mempertahankan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa memastikan kita dan menjamin kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kita lulus dari madrasah yang bernama Ramadan, maka harapannya setelah Ramadan dan masuk 1 Syawal, maka kita berharap kita tetap akan menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi setelah Ramadan. Itulah harapannya, ya. Bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih bertakwa setelah Ramadan ini, sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Nah, 1 bulan Ramadan ini adalah menjadi modal bagi kita bagaimana untuk kita bertakwa di 11 bulan yang akan datang. Oleh karena itu, di momen Syawal ini, alhamdulillah Allah menyampaikan umur kita di momen Syawal ini, di mana mungkin banyak saudara-saudara kita yang kita saksikan, mungkin ada yang kita hantar sebelum masuk 1 Ramadan. Ada yang belum masuk 1 Ramadan telah kita hantarkan ke liang lahatnya. Menjelang awal Ramadan ada yang kita hantarkan. Ada yang di pertengahan Ramadan kita antarkan ke liang lahatnya. Ada yang kita antarkan di akhir-akhir Ramadan. Dan oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin mereka yang telah duluan dipanggil oleh Allah adalah orang yang telah cukup amal mereka. Makanya Allah memanggil mereka. Bagaimana dengan kita yang masih tertinggal ini? Mumpung Allah memberikan kita kesempatan Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan pernah kita terlena dengan nikmat yang Allah berikan. Baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat usia muda. Jangan pernah kita lalai dengan semua nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan syarat mati tidak harus tua. Betul tidak? Apakah syarat mati harus tua? Enggak. Syarat mati tidak harus sakit, betul tidak? Betul. Betapa banyak orang yang sudah sakit parah, bahkan mungkin masih kita ziarahi mereka, tetapi justru orang yang menziarahi mungkin yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita melihat begitu kan? Iya. Maka jangan terlena dengan semua nikmat itu. Itulah kenapa Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur.
Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara, hanya bersifat menipu. Kehidupan dunia hanya bersifat sementara. Kalaupun ada kesenangan, sifatnya sementara. Kalaupun ada bahagia, sifatnya sementara. Maka akhwat-akhwat ini pernah bahagia tidak? Pernah bahagia enggak? Pernah. Pernah sedih? Berapa lama? Sementara. Paling mungkin sedihnya seminggu, paling lama sebulan, atau paling lama 3 bulan barangkali, ya kan? Dan hanya sifatnya sementara. Begitu juga dengan kesenangan di dunia ini, sifatnya hanya sementara. Dan itulah dunia. Dunia memang hanya bersifat sementara. Anda cantik hari ini, itu hari ini. Yang laki-laki yang ikhwan ganteng hari ini. Coba lihat 50 tahun ke depan. Ya. Masih ganteng enggak kira-kira? Yang akhwat juga sama. Kira-kira kalau 50 tahun ke depan masih cantik enggak? Gak usah dia papain, dilihatin aja. Ya kan? Mulai peot, tua dan berubah. Dan itulah dunia. Ya kan? Maka oleh karena itu, kita yang masih tertinggal di dunia ini, bagaimana agar kita berbuat amal sebaik-baiknya, ya, mempersiapkan diri kita untuk mempunyai amal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Al-Hasr. Mana yang ibu-ibu yang hafal 30 juz? Ayo coba. Dalam surah Al-Hasr ayat 18. Apa ayatnya? Belum ada yang hafal 30 juz. Juz 30? Juz pokat ada? Insyaallah nanti Ustaz. Dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligon. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari esok. Apa yang dimaksud hari esok di situ? Adalah hari kebangkitan, adalah hari akhirat, hari kehidupan setelah kematian. Jadi kita harus mempersiapkan amal itu. Apa yang akan kita bawa untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu disiapkannya kapan? Dari sekarang. Dari kemarin-kemarin. Karena memang dunia ini adalah tempat kita menanam. Dunia ini bukan tempat kita menuai. Dunia adalah tempat kita menanam. Maka mari kita berlelah-lelah. Mari kita bersusah-susah. Karena memang dunia ini tidak ada kesenangan yang abadi. Ya. Maka kalau ibu-ibu ini mau kesenangan yang abadi, tempatnya bukan di sini. Ibu mau kesenangan yang abadi? Yang kekal? Mau? Mau, Ustaz. Kalau mau maka tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu silahkan duluan. Iya kan? Nah, karena di sanalah tempat kesenangan yang abadi yang sesungguhnya. Karena kesenangan di dunia ini hanya bersifat sementara. Dan memang surga adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Di mana kampung ibu? Di Batang Toru. Kota Nopan. Ibu orang Kota Nopan. Orang? Kampung halamannya di mana? Laru Kota Nopan. Masya Allah. Ibu? Iya, Sipiongot. Oh, luar biasa. Ustazah rumah Quran Kahfa ini kampungnya jauh-jauh juga ya. Ada Laru, ada Sipiongot. Nah, masih ada gadis pula ya. Iya. Bibi? Mana Bibi? Ya, Enda. Insya Allah di sini ada ustazah kita yang masih anak gadis ya. Ini Syawal ini. Iya, jangan pergi kemana-mana. Insya Allah mereka bersiap menanti. Insya Allah.
Karena Syawal ini saya tengok udah berseliweran undangan PG-PG di rumah saya ini. Ya, jadi kalau mau cari calon istri solihah, ada di rumah Quran Kafa insya Allah. Jadi itu kampung halaman kita di dunia. Kalau kampung halaman kita yang sesungguhnya itulah di surga Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul. Mana buktinya Ustaz? Lihat kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Kakek kita Nabi Adam alaihissalam dulu tinggal di mana? Di surga. Jadi kita manusia ini aslinya adalah penduduk surga. Kita hamba Allah ini aslinya adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya surga Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kampung kita. Maka suatu saat kita akan kembali ke kampung halaman yang abadi. Cuma sebelum kita kembali ke kampung halaman yang abadi, kita diuji dulu di dunia ini. Diuji dulu di dunia ini. Kalau lulus, baru ibu masuk ke kampung halaman yang abadi. Kalau tak lulus, transit. Di mana transitnya, Bu? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka tentu kita tidak ingin menjadi orang yang transit di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Qur'annya mengatakan kita pasti ingin menjadi ashabul yamin, betul tidak? Apa itu, Bu, ashabul yamin? Golongan orang kanan. Pasti kita ingin tergolong kepada golongan kanan. Itulah ashabul yamin. Siapa mereka ashabul yamin? Iya, mereka kata para ulama adalah ashabul jannah. Mereka adalah orang-orang penghuni surga. Pasti kita ingin menjadi penghuni surga. Kiri. Siapa golongan kiri? Ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Di mana Allah mengatakan bahwa neraka itu adalah wabi'sal masir. Apa itu wabi'sal masir? Allah sebutkan bahwa neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang kata Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadisnya, bahwa seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah apa, Ibu? Sudah berapa hafalan hadisnya ini? Apa seringan-ringan siksa di neraka Allah? Dipakaikan kedua sandal dari api neraka, dipakaikan kedua terompah dari api neraka, yang kalau terompah itu kita pakai, maka apa? Mendidih isi otak kita. Itulah seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sanggup? Sanggup? Oh enggak. Kalau tidak sanggup, maka mari kita bertakwa di hadapan Allah. Dan pasti kita tidak akan sanggup. Coba Ibu bayangkan, sepanas-panasnya aspal di dunia ini, sepanas-panasnya aspal di dunia ini, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah, kalau kita injak, kira-kira itu isi otak kita meleleh tidak? Sepanas-panasnya aspal di Timur Tengah membuat otak kita meleleh? Tidak. Paling cuma apa? Kaki kita melepuh. Paling cuma sampai melepuh. Tapi bayangkan dengan neraka Allah, seringan-ringan siksa yang kalau itu kita pakai, maka kan meleleh isi otak kita. Dan pasti kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu kita ingin menjadi ashabul jannah, yang dimana kata Allah bahwa surga Allah itu adalah jannatun tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang orang beriman khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Dan surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana neraka hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, dengan modal Ramadan 1 bulan yang lalu, kita berharap 11 bulan yang akan datang tetap kita istiqomah menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Amin. Kok nggak ada yang mengaminkan ini? Berarti nggak masuk surga, nggak benar ini ya. Oleh karena itu kita aminkan doa itu, ya. Oleh karena itu Ustadz berharap di momen Syawal ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya semua kita jamaah yang ada di sini, yang ada masalah di rumah, udah ada yang menikah belum? Udah ada. Yang ada masalah di rumah tangga diselesaikan oleh Allah. Amin. Amin. Yang ada hutangnya dilunaskan oleh Allah. Amin. Yang belum diberikan jodoh oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang paling kuat aminnya belum ada jodohnya berarti. Oh, udah. Berarti yang sudah ada jodohnya jangan mengaminkan. Nanti protes yang belum kebagian. Ya. Itu. Iya. Ya, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, keberkahan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka surga itu nyata adanya. Sebagaimana neraka itu juga nyata adanya. Sebagaimana juga keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu nyata adanya. Ya. Dan bukan sesuatu yang bersifat khayalan atau dongeng. Ya. Keberadaan Allah itu fix, benar adanya. Sebagaimana al-jannatu haq wan nar haq. Surga itu hak, neraka itu hak. Hari berbangkit itu hak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, tetapi Allah juga menciptakan alam akhirat, di mana kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Ustaz? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia. Itulah kenapa di antara alam akhirat dan alam dunia Allah menurunkan yang berupa namanya syariat, itulah Al-Quranul Karim. Maka dengan syariat itulah kelak Allah akan menghukumi kita di hari akhirat. Dengan Al-Quranul Karim itulah Allah akan menimbang seluruh amal kita. Maka kalau Bapak Ibu bertanya, Ustaz, apa undang-undang yang Allah akan pakai di hari akhirat untuk menimbang amal kita? Itulah Al-Quranul Karim. Maka sesuaikanlah kehidupan kita dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Kalau ini insya Allah Bapak Ibu pasti hafal. Yo Ibu, surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya ini kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dengan jelas Allah mengatakan Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Apa maksudnya Ibu? Bahwa di dalam Quran itu tak ada dusta di dalamnya. Kalau bahasa Batakna indah dong isi gabus, yakin belum? Betul, sudah dibuktikan. Harus dibuktikan. Karena Allah mengatakan di halaman pertamanya, begitu kita buka Quran, Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fi. Ini Quran tak ada dusta di dalamnya. Yakin?
Yakin? Sudah dibuktikan? Belum? Coba ibu buktikan. Bacalah Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah berapa kali khotam? Alhamdulillah belum pernah saya. Ibu-ibu ini harus khotam, ya, harus punya target khotam Quran. Apalagi kemarin Ramadan. Kalau belum, maka di Ramadan berikutnya kalau Allah beri kita umur, usahakan agar khotam Quran. Karena Allah mengatakan la raiba fi, di dalam Quran itu tak ada dusta di dalamnya. Ada seorang ustaz, dulu belum ustaz. Jadi dia membuka Al-Quran itu, dia buka halaman pertama, dia bilang, apa dia katakan? Ini yang menulis buku sombong. Kenapa sombong? Karena dia berani menjamin bahwa tak ada yang salah di dalam itu. Padahal setahu kita, ya kan, profesor sekalipun kalau menulis buku apa yang dibuat ibu-ibu? Di halaman pertama. Apa kata dia? Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Mohon kritik dan saran. Itu yang nulis siapa? Profesor. Profesor sekalipun tak berani bikin seperti itu. Tapi ada satu buku, yang buku itu kalau kita buka di halaman pertama, apa kata dia? La raiba fih. Tak ada yang salah di dalam ini. Dan buku itu, kitab itu apa namanya? Al-Quranul Karim. Yakin? Kalau tak yakin silahkan dibuktikan. Ibu-ibu harus baca. Apalagi kita umat Islam. Masa seumur hidup kita tidak tahu isi kitab suci kita, malu kita kepada umat lain. Baca Quran itu. Tidak cukup membaca bahasa Arabnya saja ibu-ibu. Kalau ibu bertanya, membaca Quran itu berpahala, betul. Tapi kalau ibu-ibu ini cuma membaca bahasa Arabnya saja, ditambah ibu-ibu ini sudah tak ngerti pula bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab? Sedikit Ustaz, la na'am, yes no. Alhamdulillah. Kayak pahaluk alhamdulillah. Ya, makanya Kak Ima itu mengundang guru-guru kita kemari. Ada kelas bahasa Arab. Luat Habibi, ya Enda silakan belajar bahasa Arab. Om Racu juga. Ya kan? Kenapa Ustaz? Karena umat Islam di akhir zaman ini mundur karena meninggalkan bahasa Arab. Maka kalau umat ini mau bangkit, maka mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kitab suci kita berbahasa Arab. Nabi kita orang Arab dan juga berbahasa Arab. Masa kita nggak ngerti bahasa Arab? Maka belajar bahasa Arab. Ya, siap? Betul siap. Nah, Kak Ima ini ustazahnya siap belajar bahasa Arab kata mereka. Oh sudah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya. Jumat Sabtu ada kelas bahasa Arab. Tapi untuk ibu-ibu aja ya. Untuk guru-guru aja. Wah, kapan-kapan dibuat kelas belajar bahasa Arab untuk Habibi dan Luat. Oh ya kan? Mana ketua BS Bobby ya? Belajar kelas bahasa Arab. Ya, belajar kelas bahasa Arab. Insyaallah ke depan dibuat kelas belajar bahasa Arab. Iya, Masya Allah. Amin. Ayo begitu. Karena kita umat Islam, kitab sucinya berbahasa Arab, nabinya berbahasa Arab, kita nggak ngerti bahasa Arab. Maka wajar umat Islam hari ini tidak bangkit. Ya gini-gini aja lah kita. Kenapa? Kita baca Quran tidak tahu isinya. Apa isinya? Bukankah tadi di ayat 2 Allah mengatakan bahwa Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kalau kita mau mengerti tentang Quran, maka bacalah apa isi daripada Al-Quran itu, baru dia menjadi petunjuk. Maka ada orang bertanya, Ustaz, iya, saya sudah puluhan tahun baca Quran Ustaz, terus perasaan iman begini-begini aja. Ya iyalah, ente cuma baca bahasa Arabnya saja, gak baca isinya, gak ngerti, kapan jadi petunjuk? Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan tidak cukup hanya kita baca, fa'tabiru ya ulil albab. Ya kan? Banyak ayat Allah yang mengajak kita untuk berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Maka begitu kita membaca Al-Quran,
Maka mari kita renungkan, mari kita fikirkan tentang petunjuk-petunjuk Allah tersebut, barulah dia akan menjadi petunjuk dan hidayah bagi kita. Kalau tidak, ya selama ini begini aja. Maka bacalah Quran itu lengkap dengan artinya. Maka milikilah Quran terjemah di rumah. Adik-adik kita, anak-anak kita, belikan mereka Quran terjemah agar mereka tahu apa bahasa cinta Allah kepada mereka, apa bahasa cinta Allah kepada hamba-hambanya. Iya kan? Nah begitu. Baru setelah kita paham, kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, baru kita ajarkan. Bukankah Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu? Iya kan? Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, itu dia. Barulah Quran itu menjadi petunjuk. Nah, ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada ayat Allah di dalam Al-Quran yang menantang kita, maka tidak salah kita buktikan. Ya kan? Jadi yakin Quran itu benar? Yakin. Maka sedikit lagi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 Allah mengatakan, kalau ibu-ibu ini dan bapak-bapak ini tidak yakin Quran itu benar, wa in kuntum, apa kata Allah? Fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Kalau kamu tidak yakin dengan Quran itu, kata Allah, coba bikin satu surah. Tidak usah satu surah, satu ayat aja. Wada'u suhada'akum, dan panggil seluruh penolong-penolong kamu min dunillah, selain Allah. Silakan mau siapa saja panggil. Coba buat satu ayat atau satu surah yang sama dengan Al-Quran. Kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak sanggup, kata Allah, walan tam'alu, dan pasti, kata Allah, kalian tidak akan sanggup, fattakun nar, maka takutlah terhadap api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Itu dia. Jadi bahan bakarnya api neraka itu batu hitam dan manusia. Uiddat lil kafirin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itu mari kita bertakwa. Pegang teguh kuncinya. Jangan dilepas kunci itu. Kalau masuk surga jangan lepas. Kalau lepas kuncinya, alamat transit di neraka. Nah, itu dia. Maka baca Quran itu. Mari kita jadikan momen Ramadan yang lalu, momen Syawal ini adalah momen kebangkitan untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan juga saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, ya. Hari ini kita bisa berbahagia bersawal ria, tapi ada saudara-saudara kita di negeri lain yang mereka berlebaran bersawal di bawah reruntuhan, yang ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal orang-orang tercinta. Bersyukur kita kepada Allah, banyak-banyak kita bersyukur, ya. Jadilah kita abd dan syakur. Jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri semua nikmat itu. Kadang-kadang kita lupa karena sudah terbiasa dengan nikmat itu, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya bahwa Allah memberikan kita kesempatan, indahnya memakai dua sandal swallow. Iya, ibu pernah bersyukur enggak bahwa ibu hari ini masih bisa memakai sandal? Bersyukur kita kepada Allah, tapi kadang-kadang kita lupa karena terbiasa. Saya ada jumpa dengan seorang bapak. Beliau adalah asisten bupati waktu itu. Orangnya masih hidup kalau tidak salah. Apa cerita dia? Pak Ustadz, iya. Saya selama hidup mulai dari saya bisa mencari nafkah, yang ada di otak saya adalah uang, dunia, uang. Begitu saya bangun, uang. Tapi ada satu ketika, begitu Allah tegur dia, Allah kasih dia stroke. Kena stroke si bapak. Menangis, air matanya meleleh. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi. Ternyata stroke itu yang membuat dia kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ustaz, dia panggil saya di telepon, saya datang ke rumahnya. Ustaz, selama ini saya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena di hidup saya hanyalah materi, uang, dan dunia ini. Begitu ada satu ketika dia kena stroke,
Dia keluar dari rumah, dia berusaha memakai sandal. Yang begitu dia melangkah 2-3 langkah, maka sandal itu terlepas dari kakinya. Menangis dia. Ya Allah, kata dia, selama saya sehat, saya tidak pernah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat Allah. Saya bisa memakai sandal. Menetes air matanya. Ustaz, kata dia, saya lupa bersyukur kepada nikmat Allah. Karena apa? Mungkin karena sudah terbiasa di kehidupan kita. Maka bersyukur kita bahwa Allah masih memberikan kita nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki. Nikmat apa lagi Ustaz? Masih bisa BAB, BAK. Ya kan? Semua itu adalah nikmat. Coba ibu bayangkan kalau ibu nggak bisa BAK. Bengkak perut. Harus operasi, bayar ratusan juta ke Singapura. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seluruh nikmat masih bisa kita menyaksikan indahnya matahari hari ini. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan. Ramadan akan datang setiap tahun, itu pasti. Bahkan Ramadan akan ada terus sampai akhir zaman, sampai yang Allah kehendaki. Ya kan? Tapi tak ada jaminan bahwa Ramadan tahun berikutnya masih ada untuk kita. Ya kan? Oleh karena itu, mari kita manfaatkan usia yang singkat ini, kesempatan yang sedikit ini, agar kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Ramadan berlalu seluruh amal, lalu kita tidak peduli apakah amal kita diterima atau tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun resah di dalam hati kita. Ya. Apakah amal kita diterima atau tidak diterima? Lalu Ramadan berlalu begitu saja. Kita harus punya rasa khawatir, rasa gelisah di dalam hati kita. Ya Allah, apakah amal saya tidak diterima atau tidak diterima? Diterima atau tidak diterima? Karena para sahabat pun dulu begitu. Walaupun mereka telah berada pada malam 1 Syawal, malam Ramadan yang terakhir, apa kata sahabat Ali di masjid Rasulullah SAW? Apa kata sahabat mulia itu di malam Ramadan yang terakhir di Masjid Nabawi? Mereka mengatakan, "Wa man hadza maqbul fanuhanni." Siapa yang diterima amalnya, maka kita ucapkan selamat kepada dia. Dan siapa yang ditolak amalnya, maka kita ucapkan bela sungkawa kepadanya. Memang tidak ada kita yang tahu apakah amal kita diterima atau tidak diterima, karena itu merupakan rahasia Allah. Tetapi sepatutnya kita merasa khawatir tentang apakah amal kita diterima atau tidak diterima. Dan begitulah generasi terbaik itu mencontohkan kepada kita, bahwa walaupun mereka adalah orang-orang yang Allah jamin surga kepada mereka, tetapi mereka kalau beribadah selalu menangis. Mereka kalau beribadah senantiasa khawatir. Kenapa? Karena takut kalau amalnya tidak diterima, takut kalau amalnya belum cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita di kehidupan ini, betapa sering kita merasa bahwa amal kita telah cukup. Dan jangan pernah mendengarkan bisikan setan itu bahwa telah cukup amal kita, karena semua hanya masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, momen Syawal ini, sebagaimana kata Rasulullah SAW, bahwa Ramadan, bahwa Syawal adalah momen Idul Fitri, adalah yaumu aklin, harinya makan-makan. Maka oleh karena itu panitia sudah bersusah payah. Sebentar lagi insya Allah kita akan makan-makan. Karena memang Syawal adalah, kata Nabi, yaumu aklin, hari kita makan-makan kembali setelah 1 bulan berpuasa. Betul tidak? Betul. Ya. Walaupun tidak ada yang tahu di Ramadan yang lalu apakah kita benar-benar puasa atau tidak. Kenapa? Karena yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, tetapi walaupun begitu, Syawal adalah momen yaumu aklin, hari kita makan-makan. Maka ini adalah sunnahnya Nabi. Maka di momen Syawal, kata Nabi, silahkan umat Islam bergembira. Ya kan? Dan tidak hanya kita yang bergembira, tapi fakir miskin juga bergembira. Itulah kenapa kita membayar zakat fitrah, zakat mal. Agar apa? Agar mereka juga ikut bergembira. Agar tidak ada lagi di 1 Syawal itu, di hari Idul Fitri, ada orang-orang yang masih berkeliaran di luar sana, mencari sesuap nasi
untuk dibawa pulang kepada anak istri. Makanya kita membayar zakat fitrah dan zakat mal. Agar apa? Agar fakir miskin, anak yatim, juga yatim piatu turut merasakan kebahagiaan apa yang kita rasakan hari ini. Maka 1 Syawal, momen Syawal adalah hari kita makan-makan. Ya. Kemudian apa lagi? Yaumus Surbin, yaitu harinya kita minum-minum. Ada minumnya tidak? Ada. Oh tak ada, suruh disediakan. Insyaallah momen Syawal ini adalah momen kita minum-minum. Kemudian apa lagi Ustaz? Yaumuz Zikrin, hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, walitukmilul iddah walitukabbirallah. Maka sempurnakanlah bilangan puasa dan bertakbirlah walitukabbirallah ala ma hadakum, atas petunjuk Allah yang Allah berikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka sempurnakanlah bilangan puasa. Kalau ada puasanya yang tinggal sempurnakan bilangan puasa itu, baik dengan membayar fidyah maupun dengan mengganti di hari lain. Jangan lupa. Nah, sebelum nanti masuk ketemu lagi dengan 1 Ramadan. Nah, sempurnakan bilangan puasa. Walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangan puasa. Walitukabbirallah, dan bertakbirlah mengagungkan asma Allah. Itulah kenapa kalau pada sudah masuk malam terakhir Ramadan kita bertakbir, termasuk 1 Syawal. Maka silahkan ikhwan ahwat, bapak ibu, silahkan ber1 Syawal, tetapi jangan lupa tetap berzikir kepada Allah. Walitukabbirallah ala ma hadakum. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kita hadakum, petunjuk hidayah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita banyak mendapatkan hidayah. Yang tak pernah sholat sunnah jadi sholat sunnah, yang jarang sholat ke masjid jadi rajin ke masjid, yang tak pernah infak infak, yang tak pernah peduli yatim piatu yatim piatu dicari mana fakirnya, mana miskinnya. Itulah hidayah. Dikarenakan Ramadan ini Allah memberikan kita hidayah. Bahkan sholat yang biasa mungkin hanya 1-2 rakaat, tetapi di Ramadan bahkan kita sanggup melakukan puluhan rakaat dalam 1 hari semalam. Ini hidayah dari Allah. Maka la'allakum tashkurun, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momen Syawal adalah yaumu aklin, hari makan-makan, hari minum-minum, hari kita berzikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir bagi yang suami istri adalah yaumu baglin, hari berkumpulnya kembali antara suami istri sebagaimana di kehidupan biasa pada hari-hari yang biasa dilakukan. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di momen Syawal ini kita saling membersihkan hati, saling memaafkan, saling bergembira, saling mendoakan, saling support. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita tolong menolong dalam iman dan takwa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini, tetapi kita juga bertemu insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena memang Allah mengatakan bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Begitu kan luasnya? Ya. Betul enggak? Betul nggak surga seluas langit dan bumi? Mana ayatnya? Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kita, bersegera meraih ampunan Allah dan surga yang Allah sediakan yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bersegera meraih surga Allah. Ya. Bersegera melaksanakan amal kebaikan, jangan ditunda, jangan tunda-tunda kebaikan, karena kita tidak tahu hari esok masih ada untuk kita atau tidak. Dan orang masuk surga itu tidak ada yang sendiri-sendiri, betul nggak? Masuk surga itu nggak ada orang jalan sendiri-sendiri. Jangan dibayangkan oleh ahwat ini nanti kita masuk surga Ustaz jalannya sendiri-sendiri. Oh nggak ada orang masuk surga itu sendiri-sendiri, nggak ada. Gak ada. Kata Allah begitu dalam Quran surah Az-Zumar. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya zumara.
Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zumara adalah jama'atan ba'da jama'atin, berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Insya Allah kita semua akan masuk surga Allah secara berjamaah, berkelompok. Amin. Maka nanti di hari akhirat dipanggil oleh malaikat, mana ahli duha? Kumpul, berangkat. Mana ahli tahajud? Kumpul, berangkat. Mana ahli sedekah? Kumpul. Mana orang-orang yang menyantuni anak yatim piatu? Kumpul, berangkat. Mana yang suka menyantuni fakir miskin? Kumpul, berangkat. Pertanyaannya, ibu-ibu ahli apa? Ahli surga, insya Allah. Duha jarang-jarang, tahajud sekali, kan? Tapi insya Allah mudah-mudahan, ya saya yakin, Ustaz yakin bahwa setelah 1 Syawal ini kita akan menjadi pribadi yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, karena saya lihat di sana juga sudah teriak lapar Ustaz. Ya, jadi mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wal afu minkum. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.